katakan memasang target itu kepada anak buah kita terlalu tinggi, maka itu justru malah membuat kita demotivasi gitu ya. Jadi tambah ngelokro karena sudah tahu kalau itu tidak mungkin bisa tercapai gitu. Tetapi kalau yang orang Jawa itu bilang apa itu gayu tuno itu apa ya, sepertinya kita ini akan bisa mencapai gitu ya, itu luar biasa, itu menantang gitu ya. Jadi target yang menantang yang saya maksudkan di situ, tetapi rasional ya, tidak ngawang gitu ya. Kemudian target akan mendorong kepuasan kerja. Jadi kalau kita ini ada target kemudian bisa tercapai, itu akan memberikan kepuasan gitu. Jadi kalau kita ini kebetulan sebagai pemimpin, itu kalau masang target tidak rasional, itu mengurangi kepuasan kerja para bawahan. Karena bawahan itu pasti tidak bisa itu gitu. Karena kita masangnya terlalu tinggi. Maksudnya biar aja nggak tercapai, tapi nanti kan bisa maksimal. Nggak seperti itu. Jadi kita coba membuat target yang kira-kira orang itu bisa bekerja dengan sumber daya yang ada pada saat ini itu bisa tercapai, sehingga karyawan itu menjadi puas gitu. Bahkan kalau itu ada aturan bahwa kalau mencapai target nanti akan mendapatkan bonus gitu, ya kita supaya orang-orang ya kerja ini kan tidak hanya uang saja ya, tetapi kepuasan juga gitu ya. Kemudian target adalah tantangan. Jadi kalau kita bekerja dengan target, berarti kita membuat semacam tantangan pada diri kita sehingga kita bisa bekerja lebih tinggi. Jadi intinya sebetulnya nanti semuanya rahasia ini untuk memberikan semangat kita untuk bekerja lebih baik gitu ya. Kemudian pencapaian target adalah pencapaian prestasi. Jadi kalau kita ini ada sesuatu yang diberikan semacam target, dan kemudian target itu dihitung sebagai perhitungan macam-macam dari prestasi, itu bisa memberikan satu tadi itu kepuasan bahwa kita sudah mencapai prestasi yang ditentukan. Itu ya. Jadi rahasia yang keenam tadi target. Kemudian yang berikutnya rahasia ketujuh adalah terus-menerus belajar ya. Jadi konsep di tempat kerja seperti pernah saya sampaikan pada training online yang lalu, bahwa kita bisa menggunakan konsep WTS ya. Jadi konsep WTS itu bahwa kita di dalam bekerja itu kita ini berperan sebagai WTS, W-nya itu adalah worker ya. Kita sebagai worker, sebagai pekerja, sebagai karyawan, pegawai, itu harus melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita sebaik mungkin. Kemudian T-nya, WTS, T-nya itu adalah kita berperan sebagai teacher. Jadi teacher itu kan mengajari gitu. Jadi kita posisi seperti apapun, kalau kita ini sudah bekerja, pasti memiliki ilmu dan pengalaman gitu, di bidang pekerjaan itu. Nah, kita itu harus bisa menularkan ke orang lain, karena kita perannya sebagai guru. Apalagi kalau kita banyak ilmu yang kita miliki, itu kita harus menjadi guru di tempat kerja itu. Maksudnya kita menularkan ilmu kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Orang lain itu bisa atasannya, bisa temannya, bisa bawahannya gitu ya. Jadi bisa jadi atasan itu belum tahu apa yang kita tahu gitu ya. Tetapi caranya kalau kita mengajari atasan ya berbeda dengan teman atau bawahan kita gitu ya. Jadi itu yang peran yang kedua adalah T. Kemudian yang S itu adalah kita sebagai student. Kita student itu kan belajar ya. Jadi kita ini harus belajar terus gitu ya. Tempat kerja itu ya kita perankan sebagai pegawai, kita berperan sebagai pengajar, guru, teacher, kemudian kita berperan sebagai murid. Murid tugasnya untuk belajar. Jadi kita belajar kepada siapa saja, kepada atasan, kepada teman, kepada bawahan kalau perlu kita ini belajar kan gitu. Ya, jadi dengan cara seperti itu maka kita ini akan meningkatkan kemampuan ya, potensi kita akan meningkat sehingga nanti ya di dalam kinerja, karena kinerja nanti rumusnya kan sederhana. Kinerja adalah potensi kali motivasi gitu. Kalau potensinya tinggi, motivasinya tinggi, maka kinerjanya tinggi gitu ya. Nah, untuk tiap tahun itu bisa kinerja kita meningkat karena disesuaikan dengan hak. Jadi orang itu semakin lama gajinya akan semakin tinggi gitu.
Nah, itu potensinya juga harusnya semakin tinggi kan gitu, supaya hasil kinerja itu